Selamat datang di Panlok, Pantauan Lokal. Di episode Panlok kali ini gue mau ngebahas tentang Honda PCX 160. Honda PCX 160 ini rilis di awal Februari 2021 dan cukup menggegerkan karena bisa dibilang ini all new Honda PCX 160. Kenapa all new? Karena dari tampang berubah, teknologi mesin berubah, terus fitur-fitur baru juga disematkan di sini yang pastinya bikin para pengguna ini merasakan kenyamanan dan kepraktisan menggunakan Honda PCX 160. And by the way, kayak yang tadi gue bilang, rilisnya itu awal Februari. Dan sebenarnya di tanggal 9 Februari itu gue diundang untuk test ride dan lihat langsung produknya. Cuman amat sangat disayangkan, pada tanggal 8 Februari keluarga gue ada yang positif COVID. Dan karena gue satu rumah, jadi rumah gue ini isolasi mandiri. Gue gak boleh kemana-mana. Jadi semenjak tanggal 9 Februari itu gue isolasi mandiri di rumah. Karena kontak erat dengan orang satu rumah yang positif. Mau gak mau gue batal untuk ikut ngeliat dan ngetes PCX 160. And hopefully buat lo orang yang pada nonton ini, semoga lo orang tetap sehat. Dan buat yang udah positif tetap semangat, semoga cepat pulih. Dan semoga bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nah, balik ke PCX 160, karena gue gak bisa datang, akhirnya gue minta tolong temen gue, Jasfati, untuk ngambilin footage yang sekiranya bisa gue bahas gitu loh. Jadi gak kosong-kosong banget nih, gue gak ketinggalan update lah di channel ini gitu ya kan. So, thank you buat Fatih. Lu orang bisa cek channelnya Fatih di YouTube Jasfati. Oh ya, by the way, gue pakai ginian bukan karena apa, tapi gue lagi keranjingan Attack on Titan. Gue lagi nungguin banget episode per minggunya gitu ya kan. Gue waktu isolasi mandiri full maraton Attack on Titan dari season 1 sampai season finale. Terus gue beli jubah ini untuk dipakai sebagai properti dan ini cukup keren. Cukup lumayan ya. Untuk menutupi lemak-lemak saya tentu saja. Kayak gitu. Ini keren banget jubah tim pengintai. Wah, mantap. Buat Sasageo lah pokoknya lah. Ya, lanjut balik ke Honda PCX 160. Jadi, gue sambil baca contekan by the way. Apa yang baru dari PCX 160? Pertama yang jelas desain dari wajah si PCX ini. Ini mengikuti dengan desain yang udah rilis duluan di Jepang tahun 2020 kemarin. Apa awal 2021? Gue lupa. Pokoknya yang udah rilis duluan di Jepang dan modelnya sama plek-plek. Terus kelihatan makin tajam dan tentunya lebih dinamis dan sporty ya. Untuk yang tadinya kesannya eksklusif, luxury, ini ditambahin aksen-aksen sporty gitu. Terus yang gue takjub adalah akhirnya Honda menggunakan 4 klep untuk Matic-nya. Meskipun baru di PCX ya kita nggak tahu nih untuk lini 160 ke depannya apakah akan pakai 4 klep juga atau enggak. Yang jelas mesinnya mesin baru 157 cc dengan SOHC 4 klep yang pastinya lebih bertenaga dan lebih asik harusnya ya. Karakternya tuh makin yahut kalau dipakai untuk jalan-jalan di perkotaan. Terus bagasi lebih luas jadi 30 liter. Ya 30 liter lo bisa banyak naruh barang, men, itu praktis banget. Lo bisa naruh helm, lo bisa naruh jas hujan, lo bisa naruh dokumen. Kalau lo orang mobilitasnya tinggi, ini fitur yang sangat amat praktis dan fungsional banget. Dan gak kalah menarik, fitur baru yang akhirnya disematkan yaitu USB power charger. Nah sebenarnya power charger itu nggak terlalu baru ya. Cuman ini bentuknya udah langsung USB gitu. Sebelumnya mungkin masih bentuknya kayak apa sih? Yang ini yang di mobil, charger 12 volt di mobil tuh yang buat nyalain rokok. Nah sebelumnya kan kayak gitu, sekarang udah diubah ke USB. Jadi lo orang nggak perlu pakai adapter lagi ribet, udah langsung tinggal colok kabel
USB charger lo, terus colok ke handphone dan lo bisa taruh di lacinya gitu, di laci dashboardnya selama perjalanan. Lanjut, fitur selanjutnya ada HSTC atau Honda Selectable Traction Control. Jadi ini adalah fitur yang bisa membaca dan menyesuaikan traksi ke ban belakang lo. Fitur ini cuma ada di PCX Hybrid dan PCX ABS karena harus ada sensor penggerak rodanya. Untuk PCX CBS sayangnya belum ada. Karena ya overkill juga sih menurut gua untuk 160 cc dikasihin selectable traction control. Cuman kalau dari presentasinya yang waktu itu dijabarin pas online, ini salah satu fitur yang mengedepankan untuk sisi safety-nya. Karena ketika lo misalkan lagi hujan, jalanan licin, atau jalanan berpasir, itu lo bisa ngatur traksi ban lo kayak gitu. Jadi membantu banget sih kalau untuk dari sisi safety. Lanjut, fitur-fitur lainnya ya ada idling stop, ada smart key system, itu udah jadi standar kayaknya untuk level-level Scutec premium ya. Apalagi fitur idling stop sama smart key ini mulai tergeser, mulai masuk ke entry level juga untuk kelas yang lebih tingginya gitu. Jadi ya udah wajar lah, jadi barometer baru gitu. Bahwa fitur ini sama pentingnya dengan fitur-fitur lainnya, jadi tetap disematkan. Terus untuk pilihan PCX Hybrid, dia juga dilengkapi dengan riding mode. Ada yang versi biasa sama sport. Yang jelas perbedaannya pasti di tarikannya, karena biasanya yang sport itu kan lebih responsif. Gue nggak bisa ngomong banyak tentang fitur-fitur yang harusnya gue cobain karena gue nggak nyobain motornya. Jadi ya kita kayak lagi baca brosur aja nih. Oh ya, salah satu fitur yang gue suka ini ada gimmick tapi fungsional sih. Jadi tempat tutup tangki. Ketika lo buka tutup tangkinya, ketika lo buka akses tangki di depan gitu ya kan, di depan motor, kadang kita nggak tahu tuh harus ditaruh di mana atau malah jadi megangin tutup tangkinya. Nah, di PCX baru ini ada tempatnya. Ini adalah salah satu fitur yang di-highlight karena sangat amat membantu para pengguna PCX 160 ketika lagi isi bensin. Jadi lu orang nggak usah bingung taruh di mana, nggak usah lu capek-capek pegangin, langsung ditaruh aja di tutup akses tangkinya. Ya kayak yang digambar inilah pokoknya. Nah, buat video test ride karena gua nggak bisa nampilin, lu orang main aja lah ke videonya Just Fatih. Bisa cek di pojok kanan atas atau di end screen terkait test ride PCX 160. Gitu. Sejujurnya gue sangat amat sebal, gue sangat amat bete karena gue gak bisa nyobain. Tapi gak apa-apa, yang namanya kesehatan itu lebih penting dan gue gak mau jadi OTG dan menularkan ke teman-teman yang lain. So, thank you buat yang udah nonton. Semoga lu orang sehat semua. Dan semoga next event kalau ada launching yang ada test ride-nya gue bisa ikutan. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Saliman pamit. Ciao.